Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry Sudarto, Eskom MTD-MTI sebagai dosen mata kuliah struktur data, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Hendra Kusuma, Eskom MTI sebagai dosen penguji. Baik, pada hari ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul penerapan decision tree dalam identifikasi penyakit umum kucing berbasis website. Baik, sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada teman-teman, silakan. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM 231147726 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dengan NIM 231139028 dari Prodi Manajemen Informasi. Perkenalkan, nama saya Diva Syadina Putri dengan NIM 213477320 dari Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Hairumanda dengan NIM 231447693 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri dengan NIM 233142855 dengan Prodi Sistem Komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fahri dengan NIM 2313732 dari Manajemen Informatika. Silakan duduk, teman-teman. Baik, saya akan memulai presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama ada pendahuluan. Informasi tentang kesehatan hewan seringkali sulit diakses dan seringkali tidak disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Untuk itu diperlukan sebuah alat yang dapat membantu pemilik hewan untuk mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala yang terdeteksi. Teknologi berbasis web yang memanfaatkan decision tree telah menjadi alternatif yang menarik untuk membantu dalam pengenalan penyakit kucing secara otomatis. Web Paumedic memanfaatkan decision tree untuk mendiagnosa penyakit umum pada kucing. Pengguna memilih gejala dan sistem memberikan diagnosis awal serta rekomendasi tindakan. Dengan desain sederhana, aplikasi ini mempermudah pemilik mengenali gejala, mempercepat diagnosis, dan meningkatkan kepercayaan di dalam merawat kucing. Baik, slide berikutnya akan dibantu jelaskan oleh Naila. Untuk slide selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuan yang pertama, membantu mengidentifikasi gejala penyakit pada kucing. Yang kedua, memberikan saran tindakan atau pertolongan awal serta cara pencegahannya. Yang ketiga, membantu menghindari penyakit yang serupa. Dan untuk manfaatnya, yang pertama, mengurangi kunjungan ke dokter untuk masalah ringan karena pemilik kucing dapat menggunakan alternatif lain, contohnya web Paumedic. Yang kedua, membantu pemilik kucing memahami penyakit pada kucing. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur dari jurnal ilmiah serta artikel tentang jenis-jenis penyakit kucing. Yang lalu dianalisis lewat evaluasi efektivitas fitur web Paumedic dan dirancang menggunakan decision tree yang berfungsi menghubungkan gejala yang diinput dengan potensi penyakit melalui cabang-cabang yang logis. Yang terakhir ada implementasi dan pengujiannya yang dilakukan dengan cara pengguna memasukkan gejala yang dialami pada kucing dan sistem akan memberikan prediksi hasil penyakit serta cara penanganannya. Untuk ruang lingkup, Paumedic dirancang untuk membantu pemilik kucing mendiagnosa awal penyakit berdasarkan gejala yang diamati dengan menggunakan decision tree. Sistem memetakan kemungkinan gejala berdasarkan
kemungkinan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, gastroenteritis atau peradangan pada saluran pencernaan, anoreksia atau penurunan nafsu makan, flu kucing, dan alergi kulit. Fitur utamanya meliputi prediksi penyakit, edukasi perawatan, dan pencegahan. Sistem ini terbatas pada penyakit umum yang dapat dikenali dari gejala sederhana. Sistem ini perlu diingat bahwa prediksi sistem ini tidak dapat menggantikan diagnosis profesional oleh dokter hewan, dan juga sistem bergantung pada input dari pengguna, sehingga prediksi bisa kurang akurat apabila informasi yang dimasukkan tidak sesuai. Sistem juga tidak dirancang untuk keadaan darurat seperti keracunan atau cedera serius. Karena berbasis web, pengguna memerlukan koneksi internet untuk mengakses web Fomedik. Target penggunanya adalah tentu saja pemilik kucing serta para peneliti. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yola. Baik, berikutnya di sini ada hasil dari pembahasan. Di sini terdapat dua tabel, di mana tabel pertama ini terdapat daftar gejala kucing dengan kode G01 hingga G10, di mana G01 ini untuk gejala batuk, kemudian G02 untuk demam, G03 untuk muntah, dan yang bisa kalian lihat sendiri di sini ada kode-kode yang lain. Yang terakhir di sini ada G10 untuk gejala gatal-gatal. Kemudian di sebelah kanan di sini terdapat daftar penyakit kucing dengan kode P01 hingga P05. Di sini P01 itu untuk infeksi saluran pernapasan, P02 itu untuk gastroenteritis atau mengacu pada radang saluran pencernaan. Kemudian ada P03 itu anoreksia atau terjadi pada saat kucing mengalami penurunan nafsu makan. Kemudian ada P04 itu untuk flu kucing dan P05 untuk alergi kulit. Nah, setiap kode gejala ini nantinya akan digunakan untuk memetakan penyakit pada tabel kedua, sehingga mempermudah kami dalam proses analisis dan pengambilan keputusan nanti. Selanjutnya, di sini ada pohon keputusan. Pohon keputusan ini adalah alat untuk menentukan jenis penyakit kucing berdasarkan gejala yang muncul. Prosesnya dimulai dari simpul paling atas, di situ ada huruf G. Di simpul paling atas itu bisa disebut sebagai simpul akar atau root node, di mana pemeriksaan dimulai dengan mengidentifikasi gejala kucing. Kemudian, setiap simpul memiliki kode yang mewakili gejala, seperti yang sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya. Nah, dari simpul ini kita mengikuti alur sesuai gejala yang muncul. Kemudian, setelah gejala dicocokkan, pohon akan mengarahkan pada hasil akhir di sebelah sini. Di sini terdapat simpul daun atau leaf node yang terdapat kode penyakit dari P01 hingga P05. Setelah itu, contohnya, misalkan di sini, di sebelah sini, jika kucing kalian mengalami G01 atau batuk, kemudian kucing kalian juga mengalami G02, demam, dan juga G07 bersin, G08 mata berair, dan G09 hidung berair, maka hasil pohon keputusan akan mengarahkan pada hasil P01 untuk infeksi saluran pencernaan. Infeksi saluran pernapasan. Maaf Pak. Sekian untuk penjelasan pohon keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najib. Seperti yang kita lihat pada halaman ini, proses identifikasi penyakit umum kucing dimulai dengan serangkaian pertanyaan sederhana yang mudah dipahami dan menjawab pertanyaan tentang gejala penyakit kucing dengan jawabannya atau tidak. Setelah menjawab semua pertanyaan, pengguna akan diarahkan ke halaman hasil prediksi seperti yang ditunjukkan pada slide sebelah. Di halaman ini, sistem akan memberikan hasil prediksi mengenai kemungkinan penyakit yang diderita oleh kucing beserta solusi dan pencegahannya. Fitur ini dirancang untuk membantu kemudahan bagi pemilik kucing
untuk mendapatkan informasi awal mendapatkan informasi awal tentang kesehatan penyakit kucing mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Dalam pengembangan website dengan algoritma decision tree, kami melakukan 4 pengujian untuk dalam pengembangan website dengan algoritma decision tree, kami melakukan 4 jenis pengujian untuk memastikan sistem berfungsi dengan optimal dan sesuai kebutuhan user. Yang pertama di sini ada unit. Pengujian unit ini memastikan algoritma decision tree menghasilkan output yang akurat berdasarkan input gejala yang dipilih oleh user. Hasil yang diharapkan dari pengujian unit ini, sistem menghasilkan hasil prediksi, solusi, dan rekomendasi pencegahan yang relevan. Yang kedua ada integration testing. Pengujian ini mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan antarmuka. Di sini ada modul sistem. Di modul sistem ini memastikan tautan beranda, hubungi kami, dan tentang memberikan informasi yang sesuai kepada user. Dan di sini ada formulir sistem. Sistem akan memperingati jika ada halaman atau pilihan yang belum dipilih oleh user. Yang ketiga ada sistem. Pengujian ini memvalidasi sistem secara keseluruhan untuk memastikan integrasi antar elemen berjalan dengan baik. Pada pengujian ini menguji responsivitas website di berbagai perangkat dan ukuran layar untuk memastikan tampilannya tetap optimal. Yang keempat ada user acceptance, memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna dari segi fungsi, kemudahan penggunaan, dan hasil yang diberikan. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami melibatkan 100 responden. Lebih dari 84% responden merasa puas dengan performa dan prediksi yang dihasilkan sistem. Dari data ini menunjukkan bahwa sistem kami diterima dengan baik oleh pengguna. Halaman selanjutnya akan disampaikan oleh Aci. Ini adalah data respondennya. Yang pertama ada diagram umur. Di sini terdapat 82. Di sini terdapat 82% untuk umur 17 sampai 20 tahun dan 10% untuk umur 21 sampai 24 tahun dan 8% untuk umur 25 tahun ke atas. Nah, terus ada diagram buat laki-laki terdapat 46% dan buat perempuan terdapat 54%. Nah, berikut ada pertanyaan pertama, apakah identifikasi penyakit umum kucing berbasis website ini menarik? Dan dalam diagram ini terdapat 49% yang setuju dan 48% yang sangat setuju. Slide berikutnya akan dibantu dijelaskan oleh Naiwa. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah informasi yang disajikan oleh Wepomedik ini bermanfaat? 55% menjawab sangat setuju, 43% menjawab sangat setuju. Dan untuk pertanyaan ketiga, apakah pengguna merasa terbantu tentang adanya Wepomedik? 56% menjawab setuju, 38% menjawab sangat setuju, 6% menjawab tidak setuju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Dari hasil survei yang kami lakukan terhadap 100 pengguna, kami menemukan bahwa website ini mendapatkan respon yang positif. Bisa kita lihat pertanyaan pada diagram keempat, apakah identifikasi penyakit umum kucing berbasis website ini mudah digunakan? Sebanyak 55% pengguna menyatakan sangat setuju dan sebanyak 50% pengguna menyatakan setuju dan sebanyak 42% pengguna menyatakan sangat setuju bahwa website ini mudah digunakan untuk mengidentifikasi penyakit umum kucing. Selanjutnya bisa kita lihat pada pertanyaan pada diagram kelima, apakah identifikasi penyakit umum kucing berbasis website ini
ini bermanfaat. Dari 100 responden, hampir setengahnya 48% pengguna menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa website ini bermanfaat untuk identifikasi penyakit umum kucing. Hasil pada diagram-diagram ini menunjukkan bahwa website ini berhasil dalam tujuannya untuk membantu pemilik kucing menjadi sebuah informasi bagi para pecinta kucing dan mengidentifikasi penyakit kucing hewan pada peliharaan mereka. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohan. Baik, kesimpulannya di sini, website Komedi berbasis decision tree ini dapat mengenali penyakit umum kucing secara otomatis dan logis. Kemudian, situs dan website kami bisa diakses oleh beberapa perangkat yang memiliki web browser seperti handphone ataupun laptop. Kemudian berdasarkan uji coba yang dilakukan, maka 86% responden menyatakan bahwa website ini bermanfaat dan 83% lainnya menyatakan merasa sangat terbantu dengan adanya website ini. Hal ini menunjukkan bahwa website Komedi bisa menjadi solusi praktis untuk para pemilik hewan, para pemilik hewan seperti kucing. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh Di sini saya akan memberikan saran dari kelompok kami, yaitu untuk dataset dapat kita beri agar diakurat. Saat itu edukasi tentang merawat kucing dan pencegahan penyakitnya perlu ditambahkan, serta pemilik kucing bisa bekerjasama dengan dokter hewan untuk mengetahui informasi lanjut dan untuk lebih lanjutnya dapat diarahkan ke perawatan profesional jika diperlukan. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada Acing. sekarang untuk presentasi kelompok kami terbuka untuk sesi tanya jawab. Di program. Programnya udah online. Udah. Baik, di sini jika kucing kalian mengalami batuk ya seperti tadi pada poin keputusan yang paling awal yang sudah saya jelaskan, kalian bisa pilih aja ya. Kemudian apakah kucing Anda mengalami demam? Bisa dijawab juga ya. Kemudian untuk apakah kucing Anda mengalami muntah? Tidak ya. Kemudian apakah kucing Anda mengalami diare? Tidak. Ini juga tidak. Ini juga tidak. Apakah kucing Anda mengalami bersin? Ya. Apakah kucing Anda mengalami mata berair? Iya. Kemudian hidung berair? Iya. Ini gatal-gatal tidak. Nah, bisa langsung prediksi di sini. Maka di sini akan menunjukkan hasil prediksi kucing Anda mungkin mengalami infeksi saluran pernapasan sesuai dengan poin keputusan tadi. Kemudian solusinya bisa diberikan antibiotik sesuai resep dokter hewan. Pencegahannya bisa jaga kebersihan lingkungan kucing kalian dan menghindari kontak dengan kucing yang sakit. Kurang satu pertanyaan, apakah kucing sedang ingin kawin? Nah, mungkin bilangnya kan beda, ngomongnya mempengaruhi gitu kan. Oke, ini saya mau komentari sedikit dulu ya. Ini siapa yang bikin? Yang bikin siapa? Bareng-bareng. Enggak, yang inisiatif untuk naruh ini di GitHub siapa? Dipa. Dipa udah tahu tentang GitHub berarti? Tahu cara posting di GitHub ya? Ya, di free ya? Kayaknya belum tahu. Oke, berarti Dipa ini pakai program apa bikinnya? Sama? Kamu mulai tutorial di mana atau bisa nyampe hosting ke sini? Tutorial buat hosting. Tutorial buat hosting ke sini, dari di mana tutorialnya? Tinggal di hati itu Pak. Nanya ke ini sih, searching gitu sih Pak. Searching. Codingannya ada di mana? Tahu nggak? Codingannya. Codingan untuk ininya nih, untuk ini apa?
halaman ini. Kalau misalkan berubah tuh identifikasi penyakit anjing misalkan, nah, intinya mau dirubah gitu kata-katanya. Gitu. Kayak Philippines kotak, Visual Studio kotak. Visual Studio Code. Nah sekarang dia bisa berubah di sini gimana? Bisa kan berubahnya gitu. Oh bisa, tapi nggak bisa masukin ke laptop kan di sini. Ya nggak apa-apa, ada Nah, Ada. oke itu saya mau tanya aja, nama metodenya pakai metode apa gitu? Apakah git push, git pull, pull request, PR, kayak gitu kan? Kalau misalkan saya mau merubah itu kata kuncinya jadi anjing misalkan. Saya ngomong anjingnya biasa aja ya gitu. atau beruang Ya oke beruang atau apa? Atau kelinci gitu. Tahu nggak caranya kira-kira? Apakah merubah di sini spotnya kah? Apa merubah di sininya kah? Oke, spotnya habis itu siapa ya? Kalau udah dulu guys. Oke, kamu bisa nggak buka kitabnya? Bisa buka ininya. Reponya, repositorinya. Ini saya sudah susah. Soalnya ini bisa posisi gratis. Cuma kalau dari aplikasi yang berbeda ada paham. Bukan itu kan kalau untuk lihat dari sini di segmen terus rekonya ya kan? yang lain tenang ya, tolong tenang dulu, oke? Ngomongin pelan, jangan ngomong. Masih rumah semua. Iya, ada yang ngiri-ngiri. Oke, kita buka itu codingan. Cuma berapa nih? Iya, itu disatuin. Java sama Style. Bisa dibuka nggak? Ini deh HTML-nya. Ini Pak, ini apa itu? Itu masuk apa? Nah, ini cuma untuk ininya doang ya. Informasi ya. Kalau kamu, oh iya, kamu belum login, ini udah login belum? Ini kalau misalkan kamu login terus kamu ubah langsung di sini langsung berubah nggak bisa mas? Kamu ubah itu kan bisa diedit sebenarnya. Kan bisa diedit. Oke, nggak apa-apa, udah cukup. Saya hargain usaha kamu karena nggak banyak orang yang main sampai sejauh ini gitu, sejauh GitHub untuk posting gitu, gimana ini saya jadi pengen untuk posting free. Karena mahasiswa yang sebetulnya masih berputar di localhost 1998 yang which is ya karena itu tuh buat saya juga effortnya kurang, nggak mau cari tahu. Oke. Yang kedua, untuk data-data gejala ini kalian ngambilnya dari mana aja? Kalau misalkan ya
sumber datanya. Dari sumbernya ada beberapa jurnal sama artikel juga. Nggak pakai GPT nih? Nggak. Ya. Oke. Sebenarnya kalau saya dari posisi kalian, saya lebih cenderung pakai GPT kalau sekarang. Tapi kalau kalian yang pakai itu datanya lebih konkret, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Orang yang pakai GPT, ya emang datanya, saya bisa bilang datanya akurat, tapi akuratnya itu masih representasi errornya. Yang namanya AI ataupun GPT ataupun Gemini atau sekarang ada yang namanya Mbak Meta ya, di WhatsApp kalian ya, ada Mbak Meta. Nggak pernah 100%. Dia prediksinya selalu 90% atau 80% mentok. Jadi apapun yang dikasih GPT itu atau AI itu ada misinya. Nah, kalian mau effort untuk jurnal, berarti dia mengetikkan fakta, ya kan, dan bisa bertanggung jawabkan. Oke, saya appreciate hal itu. Balik lagi ke ini tadi, ke data responden kategorinya, kategori responden. Oke. Kalian kategorikan berdasarkan jenis kelamin sama usia ya. Oke. Sebenarnya kalau saya rasa kalau di sini ini kurang tepat. Kalau kalian inginnya mau surveinya mengenai penyakit kucing, artinya kategorinya berdasarkan pemilik kucing. Ya, pemilik kucing itu dikategorikan apa? Apakah dari jumlah kucing yang dia punya, ya kan? Apakah jenis kelamin kucing yang dia miliki, ya kan? Terus ras kucing yang dia punya. Nah, jadi kategorinya berdasarkan itu. Terus usia kucingnya, bukan respondennya gitu. Ya. Sebenarnya bisa pakai ini, cuma kalau misalkan data yang ini beda gitu. Kalau yang ini lebih tepatnya lebih kepada fokusnya ke data kucingnya. Jadi emang pemilik kucing, tapi pemilik kucingnya ngasih data tentang kucingnya gitu. Jadi berdasarkan ini kucing ras Angora dengan usia misalkan 1 tahun, dewasanya kan kalau kucing 1 tahun atau 2 tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun. Jadi apa kucing dewasa, apa kucing anak, atau kucing sudah tua. Baru yang isinya bukan kucing gitu, sudah pasti kan yang isinya pemiliknya gitu. Ya kan, jadi kategorinya berdasarkan yang tadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kucing itu sendiri. Gitu kan. Apakah si kucingnya rajin mandi, apakah dia suka main sampah, ya kan? Apakah dia dibiarkan secara liar keluar atau di karantina terus setiap hari di rumah. Sebenarnya banyak aspeknya gitu. Ya, jadi itu oke kalau sekarang ya, namanya juga ini kalian belajar gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kalian mau bikin data responden ataupun kategori responden ya, buat kategori respondennya itu berdasarkan apa yang diteliti, ada relevansinya ya, berkaitan ya. Kalau misalkan kita ngomongin jenis kelamin atau usia ya, mungkin lebih tepatnya itu untuk manusianya gitu. Yang diletakkan adalah penyakit manusianya gitu. Apakah ada sakit, apakah ada batuk, bukan masalah kucingnya, manusianya yang kita bahas gitu. Ya, kalau di sini ya yang lebih relevan kucingnya. Oke, balik lagi ke tadi ada penulisan sumber atas oke. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau kalau ini ya ini ya mendokumentasikan something ya, mendokumentasikan sesuatu, ngambil screenshot dari internet ya, tuliskan sumber nanti tuliskan sumber yang kayak begini ya. Kalau ini sebenarnya kalian mengarah kepada sistemnya ya, kepada aplikasi ya. Tapi sebenarnya kalau kalian ambil screenshot terus kasih caption di bawahnya sumber dari mana ya. Yang paling tepat, soalnya kebanyakan orang bikin dokumentasi, let's say ngambil sebuah halaman crop dari internet, taruh di halaman mereka, nggak ditulisin sumbernya dari mana, atau nggak dikasih caption apa sih ini? Ya, jadi tiap kali kalau kalian ngambil dalam slide, ngambil sebuah potongan dari situs lain atau dari sumber lain, pastikan kalian taruh di bawahnya kayak gini. Ya, biasanya kalian ambil sebuah screenshot dari situs detik.com, juga taruh di bawahnya detik.com ibaratnya apa, nggak usah terlalu kompleks. Ya sebenarnya atau minimal kasih sumbernya langsung ke detik.com.
Oke, balik lagi kita sistemnya diagram dengan diskusinya. Ya. Oke. Nah, ini balik lagi ini nggak apa-apa, kalian soalnya masih belajar jadi. Tapi kalau ini sistem yang kayak gini, ini data yang dihasilkan bisa kurang akurat. Kenapa? Soalnya banyak yang cuma lurus doang satu. Kalau misalkan kita ngomongin diskusi nanti intinya ujung-ujungnya yang lebih kompleks lagi itu sistem pakar. Di atasnya sistem pakar yang lebih kompleks lagi itu ada yang namanya machine learning. Di atasnya machine learning itu baru artificial intelligence. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian ini base-nya dari AI, ya dasarnya basicnya. Ini di bawahnya banget tuh AI kayak gini. Cuman kalau yang kayak gini data yang dihasilkan juga nggak akan akurat. Kenapa? Soalnya banyak yang lurus doang. Kurang lebih cabang. Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak itu cabangnya juga cuma 2, sebenarnya di bawahnya bisa bercabang lagi 2 lagi. Jadi dari situ kita bisa dapat data yang lebih akurat, nggak perlu gitu doang. Jadi oke, contoh misalkan apakah kucing Anda berbusa? Berbusa. Apakah kucing Anda batuk? Iya. Nah, kalau misalkan dijawab iya, di bawahnya ada lagi cabangnya. Apakah batuknya itu cukup keras atau cuma berdarah atau enggak? Atau ada mukusnya? Tahu mukus? Ingus. Ya. Pernah lihat kucing ingusan? Ya. Maksudnya udah ring gitu di sini ya. Kalau kucing ingusan tuh. Di bawahnya ada lagi. Apakah ingusnya itu lendirnya itu berwarna coklat? Coklat. Apakah berwarna hijau terang atau hijau gelap? Jadi itu sebenarnya cabangnya ada lagi di bawah. Baru bisa dapatkan data yang akurat. Itu sudah selesai. Berarti dia nyimpan lagi satu data tentang batuk dan ingus. Lalu apakah kucing Anda tremor? Tremornya seperti apa? Jadi nggak harus begini doang. Itu kalau misalkan kita mau dapetin hasil yang lebih presis, akurat dengan menggunakan decision tree. Ya. Jadi nggak apa-apa, oke. Karena di sini pun banyak yang harus kalian cover ya. Maksud saya, ini harus model survei. Oke, balik lagi kita udah bisa yang tadi. Ini oke, sini aja dulu deh. Sekarang saya tanya dulu ke teman-teman yang lain, berapa orang yang udah tahu tentang GitHub? Coba angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau kalian mau jadi seorang engineer atau programmer, backend engineer, front-end engineer, minimal tahu ya ini apa, ya. Minimal tahu ini apa. Minimal tahu kemampuannya apa, dan minimal tahu dia bisa ngapain aja. Soalnya kalau kalian memahami ini, kalau kalian mastering ini, selain kalian mastering bahasa pemrograman, insya Allah ini kerja gampang. Asli gampang. Orang-orang yang kerja remote, ya, yang WFH, kalian tahu yang WFH, kerja dari rumah atau kerja dari mana aja. Perusahaannya mungkin di Singapura, perusahaannya mungkin di China, atau perusahaannya mungkin di Jepang, dia mah kerjanya di sini. Pakai ini. Kita. Karena bisa collect. Ya. Jadi misalkan teman kalian, front-end udah jadi nih, push. Back-end udah jadi nih, push. Tapi ada satu orang yang nggak approve. Ya. Dia cek semuanya. Benar bisa nggak nih? Kalau belum bisa baru di-approve. Kalau nggak bisa, masih ada bug. Benar lagi. Dan di GitHub ini bisa untuk private. Jadi nggak open. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa proses yang private, di sini juga bisa ya. Jadi kalau kalian mau jadi software engineer, at least minimal kalian harus paham yang namanya GitHub repo. Dan statusnya harus banyak hijaunya, titik-titiknya. Kalau itu akan dicek kalau misalkan di HRD, kalau kalian mau bikin buat ini sebagai portfolio kalian mau tinggi. Oke, untuk kelompok 4 sudah cukup bagus ya. Salah satu maksudnya ini kalian memahami GitHub dan tahu caranya hosting. Saya sudah cukup. Ya, kita kasih aplaus dulu ya. Oke, terima. Ya, tutup. Iya, Pak. Ya, lo bingung. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan masukan dari Pak Hendra, dan juga terima kasih untuk teman-teman dan Pak Ferry. Sekian untuk presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Sudarto SKM PDMTI CHI sebagai dosen pengatur mata kuliah struktur data, serta Bapak Hendra Kusuma SKMTI sebagai dosen penguji yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai studi perbandingan algoritma bubble sort, insertion sort, selection sort, dan quick sort untuk manajemen produk pada website. Di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya. Mari kita mulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Perkenalkan, saya Riri Wijayanti dengan NIM 23114777087 dari Prodi Sistem Informasi. Kenalkan, nama saya Nadine Nurul Aini dengan NIM 231147357 dengan konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Saya Salsabil Nadia dengan NIM 23113772449 Program Studi Manajemen Informatika. Saya Muhammad Fadlan dengan NIM 232477276 dengan Prodi Teknik Informatika Software Engineering. Perkenalkan, nama saya Fajar Sulistyo dengan NIM 231147773 dengan Prodi Sistem Informasi Sistem Manajemen Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Maina Putra dengan NIM 232477036 dengan Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Tutarus Fadila dari Prodi Teknik Informatika. Saya Isma Wahyudi dengan NIM 232277250 dari Prodi Teknik Informatika. Oke, baik, selesai. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa aspek, diantaranya mengikuti latar belakang, teori, metode, tujuan dan manfaat, workbook, analisis, desain website, testing data minimal 100, evaluasi, olahan data hingga kesimpulan dan saran. Namun sebelum kita masuk ke materi, kami akan mempresentasikan promosi website kami yang sudah kami buat. Silakan disimak dulu teman-teman. Terima kasih. Jadi, di website kita akan menampilkan seluruh produk yang dimana terdapat ID, nama produk, harga, kategori, dan juga tanggal kadaluarsa. Di sistem juga kami mempunyai fitur pencarian produk. Lalu terdapat juga fitur memilih sorting. Sistem kami juga bisa menyorting berdasarkan price, quantity, dan expiration date secara ascending maupun descending. Lalu terdapat juga fitur memilih sorting yang dimana terdapat bubble sort, quick sort, insertion sort, selection sort. Wow! Di website kami juga dapat mengedit nama, harga produk, kategori produk, dan juga tanggal kadaluarsanya. Website kami juga menyediakan fitur hapus data produk. Website kami juga terdapat fitur Add Product untuk menambahkan data baru dan akan masuk ke database produk.
video promosi website kami. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu latar belakang dan sorting yang akan dibahas oleh Fajar Sulistyo. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan sorting. Dalam sebuah pengolahan data, algoritma sorting atau algoritma pengurutan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menampilkan informasi secara optimal, seperti berdasarkan kayak tadi price, quantity dan lain-lain. Ada banyak algoritma sorting, tapi seperti yang kita lihat tadi di video demo website kita, di sana kita membandingkan 4 buah algoritma sorting, yaitu ada bubble sort, insertion sort, quick sort, dan selection sort. Masing-masing algoritma sorting tersebut memiliki efisiensi dan cara kerja yang berbeda-beda. Ada algoritma sorting yang cepat di data yang kecil, ada juga algoritma sorting yang cepatnya di data yang besar. Selanjutnya sorting. Apa itu sorting? Kita baca di sini, sorting dalam hal ini diartikan yaitu mengurutkan data yang berada dalam suatu tempat penyimpanan dengan urutan tertentu, baik urutan menaik yaitu ascending dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, atau menurut descending dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Itu menurut Bapak Sukujani pada tahun 2008. Ada lagi menurut Bapak Knut 1998. Sorting menurut dia adalah proses pengurutan data, pengurutan elemen dalam sebuah daftar dengan tujuan agar data lebih terstruktur dan mudah untuk diakses. Jadi intinya sorting adalah sebuah pengurutan elemen. Oh ya, sorting tadi. Sebuah pengurutan. Maaf sebentar. Sorting adalah sebuah pengurutan elemen dalam sebuah struktur data berdasarkan kriteria tertentu, seperti berdasarkan tadi price, quantity, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi sorting. Ya, sorting itu fungsinya apa sih? Sorting itu fungsinya adalah untuk menyusun data agar si user ini lebih mudah dalam mengelola data, mengedit atau mencari data. Selanjutnya seperti yang saya singgung tadi, kelompok kita membandingkan 4 algoritma sorting, yaitu ada bubble sort, quick sort, insertion sort, dan selection sort. Apa sih mereka itu? Mereka itu nanti bakal dijelasin sama kelompok selanjutnya, kelompok kami. Yang pertama ada bubble sort yang dijelaskan oleh Mas Fadlan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang algoritma bubble sort. Bubble sort itu adalah algoritma yang dimana cara kerja itu membandingkan elemen yang paling dekat dengan elemen sebelumnya. Misalnya, saya punya data, bisa ini. Angkat aja dulu. Saya punya data 4 data ini, panjangnya 4. Sekarang 3, 5, 1, dan 2. Cara kerja si bubble sort ini adalah membandingkan elemen pertama dengan elemen yang berdekatan ini. Jadi 3 dengan 5, apakah misalnya kita memakai ascending atau lebih kecil dari bawah ke atas gitu. Kita bandingkan nih 3 dengan 5, apakah 3 itu lebih kecil dibanding 5? Jika tidak, maka tidak ada swapping di sini, tidak ada perpatukan di sini. Lanjut, apakah 5 ini lebih kecil dibanding 1? Tidak, 5 itu lebih besar dibanding 1, maka swapping di sini. 1 pindah ke 5. Seperti itu algoritma dalam bubble sort. Jadi dia itu akan mengulang sampai benar-benar terurut dari banyaknya panjang datanya. Misalkan banyak data ini 4, dia akan terus mengulang sebanyak panjang data. Jadi dia akan membandingkan lalu men-swapping atau mengganti elemen tersebut sampai looping itu habis di panjang data. Oke, selanjutnya algoritma selanjutnya, proses pengecekan dimulai dari data pertama hingga data terakhir. Setiap data yang berkaitan dibandingkan, yang tadi saya udah bahas,
Selanjutnya kita akan membahas algoritma selanjutnya, yaitu insertion sort. Ya, jangan masuk ke Oke, sekarang kita akan masuk ke insertion sort. Sesuai namanya insert atau penyisipan dan sort ada sorting. Jadi sorting ini menggunakan teknik penyisipan. Kalau di sini kalian bisa baca, kita menggunakan contoh dari Kadir tahun 2013, dia menggunakan pengurutkan kartu. Maksudnya gimana sih mengurutkan kartu tuh? Jadi kalau kalian dapetin kartu, misalnya kita ngambil kartu remi, kalian biasanya pas dikocok dikasih sama teman kalian itu bakal ngacak, dan kalian punya apa ya? Kebiasaan atau habit kalian yang menyusun pelan-pelan. Jadi dari yang paling ujung ke paling, misalkan kita ini dari kartu as ditaruh depan, dari kartu king ditaruh ke paling belakang, 2 taruh depan, 3 taruh depan, gitu. Jadi disisipkan. Di sini dituliskan algoritmanya. Proses pengurutan dimulai dengan memeriksa data secara berurutan, dimulai dari data kedua hingga data terakhir. Mungkin lebih enak lagi kita bisa di next aja untuk di flowchartnya. Dan di sini ada flowchart dari insertion sort. Di sini saya izin juga sambil menjelaskan sambil menulis. Di sini kita mulai dari start, dan kita menginput array, key, dan order. Array itu adalah berapa jumlah indeksnya atau data yang ada di dalamnya. Misalkan di sini kita akan menggunakan 5 array. Ada 2, 20, 6, 12, dan 10. Berarti arraynya ada 5. Key-nya adalah, key itu nggak terlalu wajib sebenarnya ya. Dia itu cuma dibutuhin aja. Jadi itu key itu kayak kunci untuk jadi kayak pionir gitu lah. Kemudian ada order. Order itu ada permintaannya. Kita minta ascending ataupun descending. Nah, di sini kita bakal menggunakan ascending. Dia masuk di outer loop. Outer loop itu i sama dengan 1 to n. Maksudnya apa? I itu adalah indeks. Indeks 1 itu sama dengan array kedua. Berarti indeks 1 di sini adalah 20. Sedangkan 2 adalah indeks 0. Sedikit saya jelaskan, untuk insertion sort ini dia mulai dari array kedua. Kenapa? Karena di sini kan kita sortingnya disisipkan. Kalau kita mulai dari indeks array 0, dia nggak bisa nih, di belakang nggak ada apa-apa. Jadi kita mulai dari 1. Kemudian kita set untuk di array-nya itu adalah set pionirnya adalah array i, yang mana i itu ini. Berarti kita nge-set pionirnya atau interaksinya adalah si 20 di indeks 1. Kita masuk ke inner loop, J sama dengan I-1. Jadi J I-1 itu apa? Ini si I dikurang 1. Jadinya indeks di belakang si indeks array I. Nah, di sini bakalan sortingnya, sistem sortingnya bekerja di bagian sini. Yes, artinya kalau misalnya sudah ada si J-nya, kita masuk. Kita memanggil fungsi call compare value. Kita mengcompare value current sekarang atau value si I yang di sini nih, current sama dengan array I dengan si array J. Kita compare. Kita compare nih si array I dengan si J. Kalau misalkan tadi kita menggunakan ascending, jika si J-nya ini lebih kecil, maka dia akan mundur ke belakang. Dan sebaliknya, jika lebih besar, dia akan maju ke depan. Tapi di sini karena si J-nya sudah lebih kecil, tidak ada perubahan, tidak terjadi perubahan. Jadinya dia masuk sini. Kalau misalkan sudah pas, dia akan masuk no, langsung press current, dan dia balik ke awal. Jika kita ngambil contoh mungkin di array selanjutnya saja ya, di indeks kedua. Array I-nya jadi si indeks kedua nih sekarang, si 6, dan si J-nya jadi si 20. Jika kita sesuai tadi saya bilang, misalkan si 20 ini lebih besar atau lebih kecil, mereka akan terjadi shifting atau perubahan tempat. Yang mana itu ada di sini. Nah, shift array J itu RJ per 1. Jadinya nanti si indeksnya bakalan jadi kayak gini. Ini. Jadi pertukaran. Sebenarnya kalau misalkan sistemnya, dia akan mengecek lagi si 6 apakah lebih kecil dari 2. Itu akan dicek terus. Nah, dia akan di-update J yang 1, si J-nya pindah ke depan, si J-nya balik ke belakang, dan akan balik ke inner loop, yang mana kita balik ke si 20 lagi, dan ini akan terus looping hingga si M di sini hingga habis. Jadi
ini bakal dibandingin ke sini. Kalau misalnya lebih kecil bakal ke sini. Kalau kemudian ketika saya tulis saja ke lebih enak. Si apa namanya 20 bakal dibandingin 12 karena 12 lebih kecil, 12 akan pindah ke sini dan 12 akan dibandingkan juga dengan 6 tapi karena lebih besar jadi tidak ada perpindahan. Begitu juga dengan 10. Nantinya 10 akan dibandingkan dengan 20 karena lebih kecil dia akan mundur lagi dengan 12. Dengan 12 dia lebih kecil jadi dia mundur lagi. Jadi 2, 6, 10 12 dan 20 selesai. Jadi itu untuk flowchart dan algoritma dari insertion chart. Oke, selanjutnya ada question ya. Slide chart yang akan dilanjutkan oleh Dava. Baik, terima kasih Tuta Restu Fadila. Sekarang saya akan menjelaskan tentang selection sort, yaitu sebuah algoritma pengurutan yang cukup efektif dalam mengatur data. Saya akan membahas dengan detail tentang selection sort ini agar kita dapat memahami suatu proses pengurutan data. Selection sort ini adalah sebuah algoritma pengurutan data yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil dari data yang belum diurutkan, lalu kita akan menempatkannya ke posisi awal. Proses itu dilakukan secara berulang kali hingga semua data terurut. Bagaimana langkah-langkah detailnya dari algoritma ini? Saya akan jelaskan secara sederhana. Jadi langkah pertama, kita akan menentukan indeks terlebih dahulu. Biasanya saat memulai, kita akan memulai dengan indeks ke 0 atau elemen pertama dalam data atau array. Kemudian kita akan membandingkan indeks tersebut dengan elemen-elemen berikutnya yang ada dalam array. Jika kita menemukan elemen dalam array tersebut yang lebih kecil daripada indeks, maka kita akan menukar posisinya sehingga elemen yang paling kecil akan ada di posisi paling kiri. Proses itu dilakukan berulang kali hingga terurut dari kiri ke kanan, terkecil jadi terbesar. Langkah-langkah dari algoritma selection ini sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh banyak orang. Selection sort ini walaupun mudah dipahami tapi tetap memiliki kekurangan, yaitu kompleksitas waktunya yang sangat lambat. Dikarenakan dalam selection sort ini kita melakukan dua looping luar dan looping dalam, sehingga kompleksitas waktunya menjadi lambat. Next. Di sini ada flowchart yang akan menggambarkan detail bagaimana alur kerja dari selection sort. Yang pertama, kita akan memulai dengan start. Setelah itu input array, yang dimana kita menyiapkan array yang akan kita urutkan. Kemudian kita akan melakukan pengulangan dengan mengurutkan array tersebut. Memulainya dengan indeks ke 0 atau elemen pertama dalam array tersebut. Lalu kita akan masuk ke yes. Kita akan set index sama dengan i. Maksudnya gimana? Anggap elemen terkecil dalam array kita masukkan ke i. Lalu kita masukkan i tersebut ke dalam variabel min index. Nah, setelah itu kita akan lakukan looping lagi. Kita akan lakukan looping untuk membandingkan elemen setelah i dengan elemen yang ada di min index. Jika kita menemukan elemen yang ada di array atau elemen j atau elemen setelah i itu lebih kecil daripada elemen yang ada di min index, maka posisi min index akan ditukar sehingga min index akan berisi elemen paling kecil dalam array tersebut. Kemudian proses ini dilakukan secara berulang kali hingga selesai sehingga sudah dipastikan variabel min index pasti diisi oleh elemen paling kecil dalam array tersebut. Lalu kita akan looping luar lagi, di mana kita akan mengupdate variabel i dengan min index saat ini sehingga variabel i akan diisi oleh elemen terkecil dalam array. Kemudian kita akan melakukan looping lagi ke elemen setelah i hingga n dikurang 2 alias data kedua terakhir. Kenapa kita harus sampai data kedua akhir saja? Dikarenakan ini adalah selection sort, yaitu kita membandingkan elemen-elemen lalu menemukan elemen terkecil kita pindahkan ke kiri.
Karena semuanya akan ke kiri, berarti elemen terakhir tidak ada pembandingnya lagi dong. Berarti elemen terakhir sudah ada di posisi yang benar dan sudah dipastikan tepat. Sehingga kita tidak perlu lagi membandingkan elemen yang paling kanan atau elemen terakhir. Setelah semua perulangan selesai, maka akan menghasilkan array yang sudah tersorting. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi di kolom tulis mengenai selection sorting. Baik, saya akan jelaskan sederhana saja tentang selection norm ini. Selection sort. Kita punya array sederhana saja. Kita lihat dulu tadi penjelasan saya bahwasanya kita akan memulai dengan indeks pertama, yaitu 2. Lalu kita akan membandingkan indeks pertama tersebut dengan elemen-elemen berikutnya. Jika kita menemukan elemen yang lebih kecil daripada indeks, maka posisinya akan ditukar. Kita cari, ternyata 1 yang lebih kecil daripada 2, maka posisinya akan ditukar. 6, 3, 2. Lalu kita melakukan lagi, tapi di setelah I. Karena apa? Karena ini sudah paling kecil, tidak perlu lagi dibandingkan. Jadi kita langsung naik 1 langkah ke depan. 6 dibandingkan lagi dengan data-data berikutnya, yaitu kita menemukan 2, 3, 6. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan lagi. 3 dengan 6 berarti kan lebih kecil 3. Berarti array-nya sudah tersorting dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya akan ada cookie sortnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Fadlan. Sekian. Jadi kita akan menjelaskan tentang algoritma quick sort. Jadi algoritma yang kalau menurut kami itu sangat-sangat cepat untuk data besar. Oke, di sini ada definisinya. Yaitu ada strategi. Algoritma ini menggunakan strategi divide and conquer dengan membagi data menjadi 2 sub array, left dan right. Nah, algoritma ini mempengaruhi kinerja satu cara memilih pivot, elemen lebih kecil ke kiri dan elemen lebih besar ke kanan. Nah, dalam proses algoritma di proyek kami ini kita memakai media atau tengah-tengah. Lanjut. Di sini ada flowchart. Saya akan jelaskan flowchart ini dengan secara seksama. Yaitu kita mulai dari start dulu. Lalu kita mengecek apakah length daripada array atau panjang daripada array itu kurang dari 1 kesenangan 1. Jadi kalau misalkan array itu cuma panjangnya cuma 1, berarti data itu 1. Itu nggak usah ada yang namanya urutan. Masuk ke dalam, misalkan jika array itu tidak kurang dari 1 kesenangan 1, misalkan lebih daripada 1, itu ada langsung masuk ke dalam set pivot dengan middle element. Berarti pivot ini misalkan kita punya panjang data itu 4. Kita punya data sini panjang 4, 2, 5, 1, dan 3. Nah, kita menggunakan middle element sebagai pivotnya. Nah, ini 4 dibagi 2. Nah, ini kita ambil indeks kedua dari 0, 1, dan 2. Nah, 1 di sini. 1 sini adalah sebagai pivotnya. Pivot. Nah, si pivot ini nanti akan dibandingkan setiap elemen yang ada pada array ini. Misalkan 2 apakah lebih kecil daripada 1? Jika elemen itu lebih besar daripada si pivotnya, maka akan diarahkan ke kanan. Di sini akan diarahkan ke kanan 2. Nah, lalu 1, apakah 5 lebih kecil daripada 1? Enggak, 5 itu besar daripada 1, makanya 5 itu dipush ke kanan. Ya. Lanjut, 1 apakah 1 kalau sama itu dia masuknya ke equal atau ya ini nggak usah nggak usah taruh. Jadi lanjut ke 3, apakah 3 itu lebih besar daripada 1? Kalau iya, maka simpan di sini. Seperti itu. Maka lanjut, ini juga akan sama prosesnya dengan ini. Dia akan dibagi jadi 2 lalu dibulatkan ke bawah. Sehingga kita menemukan pivotnya yaitu 5. Lalu semua itu direkursif. Diulang lagi.
dipanggil lagi komisinya. Nah sini ada konsepnya dia. Nah di sini kita ulangi array sambil meng-compare. Nah jika item itu lebih kecil dibanding pivot, maka taruh item itu di sebelah kiri. Jika item itu lebih besar dibanding pivot, maka item itu di push ke kanan. Tapi jika item itu sama dengan pivot, maka ditaruh ke equal, array equal. Lalu end loop di sini recursive. Dia itu recursive. Recursive itu artinya memanggil dirinya sendiri. Nah, memanggil diri sendiri, dia memanggil misalkan tadi kan kita punya right ya. Karena right tadi 253, maka 253 ini akan mengulang dari si loop itu. Akan terus diambil pivotnya melalui nilai tengah gitu. Nah, setelah semuanya itu direkursif atau dipanggil seluruhnya untuk membandingkan jika di kiri itu masih ada, artinya akan terus merekursif atau di kanan masih ada. Nah, setelah itu baru di-combine left equal dan right. Nah, baru setelah itu langsung muncul output sorted array yang sudah terurut. Selanjutnya metode akan dijelaskan oleh Mas Tuta. Oke, selanjutnya kita ada metode untuk melakukan kajian ini. Jadi kita tadi ada 4 algoritma, ada bubble sort, kemudian ada selection sort, insertion sort, sama quick sort. Kita untuk meneliti data atau meneliti algoritma ini kita menggunakan web, kita menggunakan Node.js ya. Kemudian juga dengan analisis bisa dan pengujiannya algoritma dilakukan dengan dataset yang berisi kurang lebih 100 data produk. Yang mana data produk ini bakalan diambil dari warungnya Fajar. Karena kan kita menggunakan data produk kurang lebih kayak makanan dan alat-alat keseharian, jadi kita ambil dari datanya Fajar. Kemudian juga di sini belum ditulis, tapi kita juga mengambil responden menggunakan quiz. Oke, selanjutnya ada Ima yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, pada penelitian ini kami membandingkan kecepatan sorting antara bubble sort, selecting sort, inserting sort, dan quick sort. Ini bertujuan untuk memperoleh pemilihan algoritma yang tepat serta metode pengurutan yang optimal untuk proses pengelolaan data produk. Nah, dengan penggunaan algoritma sorting yang tepat, ini dapat meningkatkan kinerja aplikasi dalam hal kecepatan serta pemakaian memori. Selain itu, manfaat dari penelitian ini agar memudahkan dan mempercepat pengelolaan data produk pada website sehingga tidak membuang banyak waktu saat mengelola data. Next. Jadi ruang lingkup penelitian kami ada 3 poin, yaitu implementasi algoritma sorting untuk pengurutan data produk, yang kedua ada pengujian data, dan yang ketiga ada evaluasi berdasarkan waktu eksekusi. Nah, di sini ada 3 tabel. Ini adalah hasil analisis dari 4 algoritma sorting yang dianalisis berdasarkan kompleksitas waktu dan kinerja pada dataset dengan berbagai kondisi. Kondisi tersebut ada terurut, ada terbalik, dan ada acak. Nah, dari hasil analisis kami mendapatkan hasil utama, yaitu pada dataset kecil, algoritma inserting sort yang optimal. Pada dataset besar, algoritma selecting sort yang optimal. Pada dataset terurut, selecting sort sangat efisien. Pada dataset terbalik, inserting sort cukup efisien. Dan pada dataset acak, quick sort sangat efisien. Dari hasil analisa tadi, kami menyimpulkan bahwa quick sort adalah pilihan terbaik untuk dataset besar dan acak. Inserting sort cocok untuk dataset kecil atau kondisi data terurut. Selecting sort sangat efisien untuk dataset yang tidak terlalu besar dan data dalam kondisi terurut. Sementara itu bubble sort kurang efisien untuk dataset besar karena kompleksitas waktu yang cukup tinggi. Selanjutnya dijelaskan oleh Nadine. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain website kami. Yang pertama ada product management system, yaitu judul sistem kami yang akan ditampilkan di bagian atas kiri sebagai identifikasi aplikasi. Tolong sambil bukakan sistemnya. Di sebelah sini kita bisa lihat ya ini adalah judul produk kami, yaitu product management system, bertujuan untuk agar mempermudah mengurutkan produk-produk kami. Lalu ada selanjutnya
ada add new product, yaitu tombol untuk menambahkan produk baru yang akan membukakan halaman khusus untuk memasukkan detail produk yang terbaru. Lalu ada sort by, terdapat fitur untuk memilih metode penyortiran produk berdasarkan name, kategori, quantity, price, dan expired date. Lalu ini adalah tampilan desktop produk manajemen kami. Lalu ada tampilan berdasarkan mobile product management system kami. Oke, next. Selanjutnya ada statistik produk yang dimana total produk kami meminimalkan harus ada 100 produk, yaitu akan ditampilkan beberapa produk yang terdaftar dalam sistem, dan ada sorting speed, yaitu menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyortiran. Itu biasa dalam waktu milisecond. Lalu ada search produk, kolom pencarian untuk menemukan produk berdasarkan nama. Sort by untuk memilih metode pengurutan data, misalnya berdasarkan name, price, quantity. Lalu ada filter kategori, dan untuk menyaring produk berdasarkan kategori tertentu seperti minuman, makanan instan, bahan pokok, bumbu dapur, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang testing, yaitu data kami kan minimal 100 ya. Ada hasil pengujian berbasis tabel dan ada hasil pengujian berbasis grafik. Jadi grafik ini nunjukin gimana performa algoritma sorting kami dalam men-sort data berdasarkan kriteria. Ada yang pertama ada price ascending dan price descending, ada quantity ascending dan quantity descending, ada expired ascending dan expired descending. Apa sih ascending dan descending itu? Ascending itu mengurutkan data dari terkecil ke terbesar, dan sebaliknya. Descending itu mengurutkan data dari ke besar dan ke kecil. Kita mulai dari bubble sort. Bubble sort ini berdasarkan price membutuhkan waktu 0,11 milisecond sampai 0,13 milisecond. Terbilang cepat. Lalu berdasarkan quantity 0,11 sampai 0,14. Sama seperti tadi, terbilang cepat. Lalu yang terakhir ini expired. Expired itu agak membutuhkan waktu lama, sekitar 4,42 detik sampai 4,65 detik. Lalu ada selection sort yang dimana berdasarkan price ada 0,09 sampai 0,13, sama seperti double sort. Lalu ada berdasarkan quantity, ini ada 0,11 sampai 0,14. Lalu ada expirednya ada sampai 4,74 sampai 4,81 ascending. Lalu yang ketiga ada insertion sort. Insertion sort ini price dan quantity-nya agak lumayan cepat, sekitar 0,3 sampai 0,6 milisecond. Lalu expirednya agak lama. Kalau expirednya insertion sort itu bisa sampai 3 milisecond expired ascending, dan untungnya di bagian expired ascendingnya cuma 1,23 milisecond. Lalu yang terakhir ada quick sort nih. Quick sort itu juaranya. Jadi championnya, kingnya. Jadi kalau kita quick sort berdasarkan price dan quantity cuma membutuhkan waktu sekitar 0,02 milisecond. Lalu expirednya juga terbilang cepat dari yang lain, sekitar 0,60 sampai 0,65 milisecond. Jadi perbandingan kinerjanya itu quick sort itu jelas jadi juara terbaik. Terus double sort dan selection sort ini lebih lambat, terutama kalau nyorting expired atau tanggal kadaluarsa. Lalu insertion sort juga oke banget buat price dan quantity, tapi lelet banget juga buat nyortir kadaluarsa. Kesimpulan akhirnya, quick sort paling recommended buat kalian yang butuh kecepatan menyorting. Lalu apalagi buat data besar. Insertion sort juga oke kalau kamu cuma butuh
sorting price dan quantity, tapi bakal lebih lelet kalau buat noting expired, scanning dan discounting. Lalu yang terakhir, bubble sort dan selection sort tuh cocok banget buat latihan, tapi buat data set yang nggak terlalu beda. Jadi itulah penjelasan saya mengenai testing. Untuk melanjutkan, saya akan menyerahkan kepada Rini Wijanti yang akan menjelaskan tentang evaluasi. Rini, waktu dan tempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide mengenai evaluasi. Jadi evaluasi ini kita ambil berdasarkan dari data kuesioner kami dengan 108 responden. Jadi yang pertama ini mengenai tampilan. Jadi tampilannya ini sebaiknya terdapat ukuran untuk tampilannya agar si penggunanya ini dapat merasakan kenyamanan serta menyesuaikan tampilan yang diinginkan. Lalu yang kedua ini mengenai desain. Jadi desainnya ini sebaiknya dibuat lebih baik dan user friendly agar dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh user. Lalu yang terakhir ini mengenai warna. Jadi si responden kami ini memberikan saran sebaiknya warna ini dipilih yang cocok dan yang lebih jelas dan lebih variatif agar si sistem kami ini lebih dapat menarik minat kepada si user-user ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke olahan data. Next. Bisa dilihat olahan data ini kita ambil dari kuesioner kami dengan 108 responden dan saya akan menjelaskan mulai dari profil respondennya ini. Kita dapat lihat dari pie chart-nya ini terdapat mayoritas perempuan dengan 65,7%, sedangkan laki-laki 34,3% dan sebagian besar profesi mahasiswa atau pelajar dengan 88,89%. Serta rentang usia mulai dari 12 sampai 47 tahun dan beragam perspektif yang berbeda-beda dari si responden kami ini. Lalu kita masuk ke manfaat sistemnya. Kita dapat lihat dari pie chart-nya di bawah kiri sini. Jadi terdapat pertanyaan, apakah si sistem ini berguna bagi si pedagang? Lalu responden kami ini menjawab 68,5% sangat membantu, diikuti 24,2% cukup membantu, dan 7,4% membantu. Yang artinya sistem kami ini efektif dan membantu aktivitas para pedagang. Lalu selanjutnya kita masuk ke pie chart yang selanjutnya ini ini kanan. Nah, terdapat pertanyaan, apakah si sistem kami ini membantu dalam mencari produk? Lalu si responden kami ini menjawab 70,4% sangat membantu, diikuti 23,3% cukup membantu, dan 8,3% membantu. Yang artinya sistem kami ini efektif untuk membantu mencari produk yang diinginkan. Lalu selanjutnya kita masuk ke algoritma. Kita dapat lihat nih ke pie chart-nya sebelah sini. Jadi di sini algoritma terbaik yang kita lihat berdasarkan dari si responden kami ini menjawab 68,5% menjadi algoritma terbaik karena performanya yang cepat. Nah, selanjutnya diikuti dengan bubble sort sebesar 19,4%. Selection sort dengan 8,3% dan insertion sort 3,7%. Seperti yang telah teman-teman saya jelaskan, kalau emang si quick sort ini juaranya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian kiri sini. Jadi terdapat pertanyaan, apakah si tampilan antarmuka sistem kami ini sangat menarik? Nah, selanjutnya dijawab oleh responden kami sebesar 54,4% sangat menarik, diikuti 25,7% cukup menarik, dan 14,7% menarik. Sesuai dengan evaluasi yang tadi saya bacakan, saran-sarannya tadi sudah saya bacakan juga di dalam evaluasi. Kita langsung masuk ke pie chart selanjutnya. Di sini terdapat pie chart yang menjelaskan tentang
sistem kami ini terdapat kendala. Lalu responden kami menjawab mayoritas 85,2% tidak ada kendala dan 14% ada kendala kecil. Nah, jadi secara keseluruhan sistem kami ini dinilai cukup efektif dan sangat efektif sih dan memuaskan. Namun, pengembangan lebih lanjut diperlukan dikarenakan untuk meningkatkan pengalaman terhadap pengguna. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabil kesimpulan. Oke, dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa quicksort adalah algoritma paling efisien untuk dataset kecil dan besar. Insertion sort cukup efektif pada dataset kecil seperti price and quantity, namun dia kurang efisien untuk dataset besar seperti expired. Sementara itu, bubble sort dan selection sort menunjukkan performa serupa, namun masih kalah efisien dibandingkan quicksort dan insertion sort. Sebagai saran, jika untuk pengelolaan data pada aplikasi berbasis website, itu disarankan untuk menggunakan algoritma quicksort, khususnya pada dataset yang besar, untuk memastikan efisiensi proses sorting. Sedangkan untuk insertion sort, itu dia dapat menjadi pilihan alternatif yang cukup efektif untuk dataset yang kecil dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan. Ya. Oke. Udah. Yang tadi bilang terima kasih. Demikian presentasi kami hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya. Jadi saya nggak akan komentar banyak, nggak akan nanya banyak juga. Soalnya masing-masing udah punya tugasnya masing-masing ya. Tim effort kayak tadi juga yang sudah sama. Tapi kalau yang ini mungkin tim effortnya lebih matang karena udah tahu tugasnya masing-masing ya. Short. Oke, coba tadi buka yang bagian data hasil data berbandingnya. Oke, untuk generate data ini kalian melakukan apa? Pakai bahasa pemrograman apa untuk mengetesnya? JavaScript. Hah? Pakai JavaScript. Untuk mendapatkan ini apa sih? Itu saya nggak kelihatan sih. Apinya apa sih yang dibaca? Zoom ini dong. Waktu ya? Oke. Untuk mengeluarkan data hasil menyelesaikannya itu pakai apa? Iya Pak. Ya, silakan. Jadi kita tuh pakai function bawaan dari si JavaScript itu kalau nggak salah apa ya? Performance ya. Ya, performance.now. Jadi kita mendefinisikan dulu nih si performance.now dari awal sebelum function si quick atau algoritma sorting itu dijalankan. Lalu kita taruh lagi untuk yang akhir nih si siapa sih function tadi performance di akhir pada si function algoritmanya. Jadi tadi itu kita ambil kita selisih baru mendapatkan hasil yang terjadi yaitu mengisikan. Gitu Pak. Coba demoin aplikasinya. Boleh reponya nggak? Repo. Login nanti. Ini kan login nih.
Siapa yang bisa nih tarik yang request yang saya minta dari kelompok sebelumnya? Terus ganti satu hal, ganti di sini, bisa ganti lagi sama. Ganti satu kata aja di main page-nya kayak atau di apa? Ya udah yang bisa aja, yang bisa. Siapa yang megang nih? Gak apa-apa. Misalnya saya ganti dua ya boleh. Ya. Boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh. Coba buka dulu. Buka ini dulu, buka dulu tadi. Ini dulu. Atas. Oke, yang paling gampang apa yang bisa kalian ubah katanya? Kita program manajemen sistem, coba sistemnya ganti apa kayak gitu. Sistemnya ganti dengan kata apa kayak. Apa kayak. Oke ya. Oke, coba aku bilang. Ya, ada kecoaan. Apa yang berubah? Terus siapa yang tuh kalau berubah? Ini Pak, udah Pak, malah itunya nggak seru Pak, title yang kita ubah sama Pak. Oh, title? Pakai ya Pak. Nah, title-nya. Nah itu Pak, tulisan itunya tuh ya, jadi pakai. Ya, sama jadi itunya. Ya udah, apa? Salah. Ya, oke. Berarti kan udah paham ya? Udah Pak. Oke, udah ada tanya soalnya juga waktunya tinggal dikit buat sekolah berikutnya. Beberapa pesan selanjutnya buat teman yang tadi pada saat ini. Ini kan pakai itu tujuannya berbagai kemarin itu untuk kalian skripsi. Ya, tadi kan dari Mekor, tapi skripsi kan dari Mekor. Ya, kalaupun nanti kalian mau minta bantuan teman-teman kalian untuk bantuin bikin program, jangan cuma minta bantuin doang, kalian juga kayak tadi tuh pahamin. Yang bantuin juga sama, gua nggak mau gua cuma ini doang, cuma minta bantuin doang, lu jangan udah paham. Ini nggak usah sama gua, ya cari yang lain aja. Ya harus keras juga kalau bantu. Bantunya apa? Beda program, tapi pahami dulu apa yang bakal bikin, apa yang bakal ini, nanti gua bantu. Ya, yang minta bantu jangan masukkan. Udah, beres deh nanti, jangan kayak gitu ya. Makanya saya juga nih buat yang bantuin nih ya, jangan cuma mau ngasih bantu temennya aja ya. Teman kalian juga harus dipaksa untuk mau ngerti, untuk mau paham. Kayak tadi ini kan masing-masing mau memahami bagian-bagian tertentu, tapi kalau skripsi nanti kalian semuanya harus kalian pahami ya, the whole thing, the whole system. Oke, cukup aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir di sini, terutama kepada Bapak Peri Sudiarto, Eskom MPD MTI, selaku dosen pengampu di mata kuliah struktur data ini. Dan serta kepada Bapak Hendra Kusuma juga, Bapak Hendra Kusuma, Eskom MTI, selaku dosen penilai hari ini.
Dan sebelum itu izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan diri masing-masing dengan saya sendiri Muhammad Syahril. Oh, panggilnya. Perkenalkan, nama saya Novan Firdaus dengan NIM 23314773132 dengan prodi Sistem Komputer. Ya, perkenalkan saya Satria Sulistya Putra, NIM 232247053 dari prodi Teknik Informatika. Saya Muhammad Syahril dengan NIM 23314773125 dan prodi Sistem Komputer. Dan saya Bagus Rangga Bukiran dengan NIM 232431929 dengan prodi Teknik Informatika. Saya Iqmal Faujan dengan NIM 233177142 dengan prodi Sistem Komputer. Saya Muhammad Hidayat dengan NIM 232477199 dengan prodi Teknik Informatika. Saya Muhammad Ismail Dharma dengan NIM 2331439 dari jurusan Sistem Komputer. Saya Purna Setiawan Santoso dengan NIM 23314 prodi Sistem Komputer. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari prodi kami yang berjudul penerapan teori graf pada website sederhana ini. Tenang ya. Nah, pada topik yang kami bawakan ada berisi latar belakang serta memahami teori graf, analisa, metode dan ruang lingkup, desain interface, testing, personal dan data, serta kesimpulan dan saran. Nah, untuk latar belakang sendiri akan dibacakan kepada teman saya. Di sini ada latar belakang. Di komunikasi digital telah menjadi kebutuhan utama di era modern. Aplikasi web sederhana memungkinkan pengguna untuk saling bertukar pesan secara instan. Di balik teknologi ini terdapat konsep matematika yang penting, yaitu teori graf. Teori graf memberikan pendekatan sistematis untuk mempresentasikan hubungan antar entitas. Ada pengguna sebagai simpul, kemudian dibantu oleh simpul dalam graf ini. Ada juga relasi atau koneksi sebagai sisi atau edge. Koneksi antar pengguna digambarkan oleh sisi yang menghubungkan simpul. Hal yang cukup menarik adalah tentang bagaimana algoritma yang berbasis pada teori graf dapat digunakan untuk menyaring dan mempersembahkan konten yang relevan kepada penggunanya. Di presentasi kali ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis penerapan teori graf dalam webchat. Nah, di sini ada teori graf, memahami teori graf. Yang sebutan tadi, teori graf itu adalah sumber data yang terdiri dari simpul atau non dan sisi sebagai sisi atau edge untuk memetakan hubungan antar elemen. Penerapan teori graf dalam konteks webchat ataupun pesan pengguna dipresentasikan sebagai simpul, sedangkan komunikasi antar pengguna dipresentasikan sebagai sisi. Di sini bisa dilihat ya, node itu yang A atau yang bulat itu, terus sisi itu garisnya. Ini contoh graf berarah. Jadi ada tanda panahnya yang mengarah ke itu satu arah. Di sini algoritma yang digunakan adalah breadth first search untuk mencari hubungan antar pengguna. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wisnu. Dari analisa yang kita dapatkan, teori graf memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memodelkan dan menganalisis website sederhana. Dalam konteks ini, graf mempresentasikan pengguna sebagai simpul, nodes, dan hubungan atau interaksi antar pengguna sebagai sisi edge. Graf juga dapat digunakan untuk mempresentasikan hubungan pertemanan dan percakapan antar pengguna. Perancangan analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi secara struktur ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Di sini ada pelengkap, saya akan menjelaskannya.
Sebelum user masuk ke halaman utama website, user diharuskan untuk menginput email dan password terlebih dahulu. Jika user belum mempunyai akun, maka user harus mendaftarkan terlebih dahulu akunnya, baru menginput email dan passwordnya terlebih dahulu. Jika sudah, maka user hanya untuk menginput email dan passwordnya saja. Jika email dan passwordnya sudah sesuai, maka akan muncul tampilan dan berhasil masuk. Tapi jika belum, maka akan muncul tampilan email dan password salah. Ya. Untuk materi selanjutnya ada di metode dan ruang lingkup ya. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan simulasi data dari 10 pengguna untuk memetakan interaksi menggunakan graf. Ya, proses ini analisis dilakukan melalui metode kuantitatif untuk mengevaluasi performa sistem dari aplikasi obrolan. Website ini kemungkinan menggunakan teknologi sisi server untuk mengelola koneksi pengguna dan pengiriman pesan secara waktunya. Ya, di sini ada 3 poin ya. Untuk poin pertama, untuk ruang lingkupnya ada 3 poin. Di poin pertamanya ada di fitur utama aplikasi ya. Fitur utamanya untuk yang pertama di pendaftaran dan pengelolaan profil pengguna. Fitur pencarian pengguna lain berdasarkan nama atau username dan juga pengiriman dan penerimaan pesan dalam waktu nyata atau real time messaging ya. Untuk yang poin yang kedua ada teknologi yang digunakan. Untuk teknologi yang digunakan, pengembangan backend-nya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework ya. Datanya disimpan di basis data MySQL. Untuk tampilan depannya atau backend-nya menggunakan CSS dan JavaScript. Untuk poin yang ketiga ada cakupan penggunanya. Untuk cakupan penggunanya, penelitian ini hanya fokus pada penerapan teori graf ya untuk memetakan hubungan pengguna di website dengan studi kasus sederhana ya. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Syarif. Silakan. Saya sedikit ya. Kalau bisa 5 menit lagi presentasi, waktunya udah mepet. Ya Pak. Isi poinnya aja kalau enggak itunya hasil kamu kayak apa gitu. Jadi di sini ada implementasi teori graf pada sistem pesan. Di sini ada poin representasi pengguna. Setiap pengguna dalam website diwakili oleh sebuah node pada graf. Di sini ada visualisasinya di mana si node-nya atau vertex ini yang bulat ini nih. Lalu ada representasi pesan. Setiap pesan diwakili oleh sebuah edge atau as yang menghubungkan dua node pengguna. Jadi yang penghubung ini adalah si ars atau si S-nya. Lalu di sini ada algoritma graf, di mana algoritma grafnya digunakan untuk mengelola koneksi, pencarian teman, dan menganalisis interaksi pengguna. Dan selanjutnya akan Oke, selanjutnya di sini ada desain interface yang tampilan sebelah kiri yaitu halaman login. User harus memasukkan alamat email dan password. Lalu di sebelah kanan yaitu ada create akun atau membuat akun. User harus memasukkan nama depan, nama belakang, lalu email, password. Selanjutnya adalah upload foto. Next. Di sini ada tampilan halaman utama kami. Yang fiturnya itu yang paling utama ada pesan antar user. Lalu di sini juga ada search akun yang dimana kita bisa mencari user-user lain. Yang selanjutnya kita juga bisa setting biodata maupun itu setting profile. Next. Di sini ada setting profile. Yang pertama itu kita bisa memasukkan data tanggal lahir, kontak number, address, lalu bio. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, pada sistem ini testing merupakan hasil pengujian kinerja sistem yang khususnya dalam hal kecepatan respon antar pengguna. Nah, pengujian ini dilakukan berdasarkan data yang diberikan dalam database user dan user message. Nah, yang pertama itu ada tujuan pengujian. Yang poin pertama ini ada memvalidasi kinerja sistem chat dalam hal kecepatan respon antar pengguna.
Jadi ini maksud dari poin pertama itu untuk menggambarkan pengukuran si sistem pada respon antar pengguna sama pengguna lain. Nah itu yang poin kedua itu mengidentifikasi potensi bottleneck dalam sistem. Jadi maksud bottleneck ini itu dan ada poin ketiganya itu memberikan rekomendasi untuk mengoptimisasi kinerja sistem. Yang kedua itu ada skenario pengujian. Di poin pertama ini ada simulasi interaksi 10 pengguna saling berinteraksi dengan setiap pengguna, mengirimkan satu pesan ke setiap pengguna lainnya, termasuk ke dirinya sendiri, dengan total 90 pesan. Nah, yang poin kedua ini ada asumsi waktu pesan diterima diasumsikan sama dengan waktu pesan berikutnya dikirim oleh penerima kepada penerima yang sama. Oke, selanjutnya di sini ada kuesioner dan rancangan. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat 3 tabel. Tabel pertama diisi oleh usia dan tabel kedua jenis kelamin serta tabel ketiga pekerjaan. Oke, tujuan dari pembuatan kuesioner ini tidak lain adalah untuk mengukur pemahaman responden terhadap konsep graf serta penerapan pada pengembangan website yang kami buat. Oke, data ini dikumpulkan dari 5 responden dengan distribusi yang di tabel ini. Selanjutnya. Oke, teman-teman bisa lihat tabel pertanyaan. Di sini kami menyediakan 5 pertanyaan. Oke, dari 5 pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman dan penerapan konsep teori graf dalam sistem komunikasi berbasis website. Oke, pertanyaan pertama itu pemahaman konsep dasar teori graf. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju 6 orang dan sangat setuju 4 orang. Total responden yang memahami konsep dasar teori graf adalah 66,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang baik. Oke, teman-teman bisa lihat pertanyaan kedua, teori graf dapat diterapkan pada pengembangan website. Teman-teman bisa lihat dari responden yang setuju 5 dan sangat setuju 5. Total persentase responden yang kami dapatkan bahwa responden menunjukkan bahwa mereka setuju bahwa teori graf dapat diterapkan pada pengembangan website. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, website sederhana memberikan pengalaman pengguna yang baik. Oke, bisa dilihat juga responden memberikan jawaban setuju total 7 orang dan sangat setuju 6 orang. Ini juga menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban bahwa website yang kami buat ini memberikan pengalaman penggunaan yang baik. Selanjutnya, koneksi antar pengguna pada website. Dari responden yang kita dapatkan bahwa responden memahami koneksi antar pengguna pada website ini responsif. Yang terakhir, oke, kesimpulan dari kuesioner ini adalah mayoritas responden mendukung konsep teori graf dan penerapan pada pengembangan website. Tingkat kepuasan terhadap sistem website yang dikembangkan sangat tinggi, terutama dari kalangan mahasiswa dengan usia 21 hingga 24 tahun. Persentase setuju dan sangat setuju untuk semua pertanyaan berada di atas 66%, menunjukkan bahwa penerimaan konsep yang baik oleh responden. Selanjutnya kesimpulan saran penerapan teori graf dalam website sederhana menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam memetakan hubungan pengguna dan mendukung fitur-fitur utama. Sistem yang dirancang mampu memberikan pengalaman komunikasi yang lebih efisien. Selanjutnya saran perlu adanya pengujian lebih luas dengan data yang lebih dalam, peningkatan fitur keamanan dan
dan privasi dalam sistem. Pengembangan algoritma yang lebih kompleks untuk mendukung analisis pada komunikasi. Nanti ada sesi tanya jawab. Oke, coba jalan ininya, Sistemnya, Leo jalanin, Leo. Di sini. Oke, sambil nunggu Regia, saya selalu kalian bicaranya yang kurang nih, ya. Soalnya masih yang baca, terus baca juga, ya, baca aja. Sama sekali yang paling penting ini kamu bikin project sendiri atau ada sumbernya? Ada sumbernya, Pak. Nah, oke. Satu hal yang harus kalian pahami juga saat ini ya. Kalau kalian membuat sistem dan kalian, let's say, ngasih presentasi deskripsi, kalian sebenarnya appreciate sumber codingan ataupun sumber framework. Dengan cara apa? Ya dengan cara nulis ini dari mana. Terima kasih kepada GitHub user ABC24 misalkan, udah kayak video online. GitHub user ABC24 untuk sumber codingannya yang saya pakai untuk membuat sistem ini. Walaupun sistem yang kalian buat sebenarnya juga udah beda, atau kalian pakai beberapa elemen ataupun library dari seorang user ataupun tutorialnya, kasih kredit di situ. Ya, itu salah satu cara kita seenggaknya menghargai. Kita kan nggak bayar orang itu, mereka effort loh untuk bikin codingan kayak gini loh, mereka effort loh untuk bikin library, mereka effort untuk bikin beberapa sistem. Ya, dan mereka nggak butuh apa-apa, mereka cuma butuh acknowledgement atau rekognisi, ya, atau dikenal gitu. Kalau dia, mereka yang bikin tutorial ini atau mereka yang bikin software ini. Saya tiap kali bikin dokumentasi Hexter, dokumentasi project, itu selalu nggak cuma saya taruh linknya. Ini saya pakai desain dari si ini. Kalau kalian mau pakai silakan ini linknya. Ini saya buat project ini mungkin bukan project saya buat ini project berdasarkan project si A, tapi metode yang saya gunakan berbeda. Berbedanya di mana? Berbeda di bagian ininya. Tapi untuk 80% case dan kesininya itu adalah desain beliau. Dan di ujungnya ternyata beliau ini jualan juga. Walaupun project open source, kadang dia juga jual. Jadi kalau misalkan dalam saya tahu juga, kalau kalian mau versi yang lebih bagus dan lebih rapi daripada apa yang saya buat, kalian beli aja ini linknya. Seenggaknya itu membantu, ya, membantu orang. Jadi orang-orang open source, orang-orang dari GitHub, mereka sharing coding nggak cuma dengan niatan mau berbagi aja, tapi juga ada niatan ingin dikenal atau untuk menambah portofolio. Ya, biar namanya ada. So, sistem saya dipakai beberapa orang, sistem saya pakai sini. Ya. Jadi walaupun kalian pakai ini punya orang, seenggaknya kalian taruh di GitHub-nya atau taruh dari siapa kalian maksud. Oke, sudah pas di 30. Ya. Terima kasih, cukup dari saya aja ya komentarnya ya. Untuk kalian presentasi harus lebih diekspor lagi, ya, gimana? Ya, seenggaknya satu hal mungkin preparasi atau persiapan kalian kayak telur di warkop setengah matang. Ya. Atau kopi 88 ya, setengah matang. Ya. Enak sih, cuma nggak semua orang suka. Iya. Kalau setengah matang. Oke, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Izin dulu, Mas ya.